Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait kartu KKS yang bisa digunakan untuk mendaftar sekolah bagi jenjang SD, SMP, SMA yang akan mengambil jalur afirmasi. Nah, karena di sini banyak sekali yang ditanyakan, apakah kartu KKS yang sudah tidak aktif lagi bantuan sosialnya masih bisa digunakan untuk mendaftar menggunakan jalur afirmasi. Jadi kepada semuanya, pastikan nonton video ini sampai habis karena saat ini adalah momen-momen pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Pertama, kita bahas terlebih dahulu terkait apa itu yang dimaksud dengan jalur afirmasi. Nah, untuk jawabannya, jalur afirmasi ini disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. Salah satu contohnya seperti penerima Kartu Indonesia Pintar atau bantuan sosial lainnya. Namun Bapak Ibu perlu untuk diketahui bahwa untuk jalur afirmasi ini kebijakannya itu biasanya dari pemerintah daerah. Jadi bisa saja untuk kebijakan di daerah Jawa itu berbeda dengan yang ada di Pulau Sumatera dan di Pulau Sulawesi misalnya. Dan salah satu contoh di wilayah kami untuk kebijakan terbaru di tahun ajaran 2024-2025 ini, itu ternyata tidak bisa lagi menggunakan hanya Kartu Indonesia Pintar saja, melainkan siswa-siswi yang akan mendaftar menggunakan jalur afirmasi itu harus menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera dan terdata aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sudah pasti kartu KKS yang bisa digunakan mendaftar jalur afirmasi adalah kartu KKS yang mana data penerimanya itu masih aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun cara untuk mengetahui apakah pemegang kartu KKS ini masih terdata aktif di dalam DTKS atau tidak, yaitu dapat Bapak Ibu lakukan sendiri dengan cara cek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Untuk linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini dengan judul cara cek nama di DTKS. Nah, apabila di sana namanya masih muncul sebagai penerima bantuan sosial atau terdaftar sebagai PM, penerima manfaat, walaupun di sana tertera untuk periode bantuan sosialnya itu berada di periode tahun-tahun sebelumnya alias bansosnya tidak cair lagi, maka artinya datanya Bapak Ibu itu masih ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, hanya saja bantuan sosialnya misalnya sudah tidak cair lagi. Tapi apabila di sana muncul keterangan tidak terdapat PM atau keterangannya bukan PM, PM ini adalah singkatan dari penerima manfaat, artinya data dirinya Bapak Ibu itu sudah tidak ada lagi di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, bagi peserta baru bantuan sosial validasi by system, khususnya yang cairnya melalui PT POS, memang sampai saat ini belum memiliki kartu KKS. Jadi cara untuk mendaftar jalur afirmasi apabila ingin mengikuti jalur afirmasi ini ya, maka syarat pertama, Bapak Ibu harus melapor terlebih dahulu ke pendamping sosialnya masing-masing. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi, untuk
untuk jalur afirmasi ini kebijakannya biasanya tiap-tiap daerah itu berbeda. Salah satu contohnya di wilayah kami, apabila KPM tersebut belum memiliki kartu KKS dan akan mendaftarkan anaknya ke sekolah menggunakan jalur afirmasi, maka untuk pengisian kartu KKS-nya itu bisa digantikan dengan undangan penyaluran bantuan sosial yang ia dapatkan dari kantor pos. Dan untuk pengisian nomor KKS-nya itu bisa digantikan dengan mengisi nomor Danom yang tercantum di dalam undangan penyaluran bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos. Nah, jika mengalami kesulitan dalam pengisian biodata pada saat pendaftaran online menggunakan jalur afirmasi, maka barangkali ada kesalahan penginputan data atau angka pada saat menginput data-data diri anak ataupun keluarganya. Sehingga disarankan buat Bapak Ibu atau adik-adik yang mencoba mendaftar namun mengalami kendala, maka disarankan untuk meminta bantuan kepada wali sekolahnya, sekolah yang ingin dituju, atau bisa juga langsung menanyakan ke pihak sekolahnya. Sehingga apabila ditemukan beberapa kendala, maka akan segera dicarikan solusi terbaiknya. Baiklah Bapak Ibu, sementara itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk tetap menyekolahkan anak-anak kita semua. Sebab pendidikan saat ini sangat penting untuk generasi masa depan anak-anak kita. Dan perlu untuk jadi pengingat untuk kita semuanya juga, khususnya untuk saya pribadi, bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Jadi teruslah memberikan motivasi kepada Ananda, anak-anak kita semua, agar tetap semangat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.